Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Novinur Aini. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan materi mengenai jenis-jenis media BK, khususnya media elektronik. Sebelum membahas media elektronik, alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu apa itu media. Kata media berasal dari bahasa Latin medius, yang merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Menurut The Association for Educational Communication, media adalah sebagai segala bentuk dan saluran yang dipergunakan untuk proses penyaluran pesan. Miyarso menyatakan, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa untuk belajar. Media bimbingan konseling dapat didefinisikan sebagai sarana atau alat bantu dalam proses bimbingan konseling. Agar proses bantuan yang menjadi perhatian bimbingan konseling dapat berjalan lebih baik dan mencapai tujuan maksimal yang diharapkan. Unsur-unsur yang dapat dijabarkan dalam definisi media bimbingan konseling selain manusia antara lain media bimbingan konseling yang memiliki pengertian fisik yang sering dikenal sebagai hardware atau perangkat keras dan software atau perangkat lunak, yaitu kandungan pesan yang terdapat dalam perangkat keras yang merupakan isi yang ingin disampaikan oleh individu. Media pengajaran menurut Kemp dan Dayton dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu 1. Memotivasi minat atau tindakan. Dalam hal ini, media pengajaran dapat direalisasikan dengan teknik drama atau hiburan. Hasil yang diharapkan adalah melahirkan minat dan merangsang para siswa atau pendengar untuk bertindak. 2. Menyajikan informasi. Dan 3. Memberi instruksi. Dalam hal ini, media berfungsi untuk tujuan instruksi, di mana informasi yang terdapat dalam media itu harus melibatkan siswa, baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata, sehingga pembelajaran dapat terjadi. Secara umum, media memiliki 4 manfaat, yaitu 1. Informasi yang dikomunikasikan menjadi lebih standar. 2. Penyajian informasi dapat dibuat menjadi lebih menarik. 3. Kualitas penerimaan informasi menjadi lebih baik. Dan 4. Memungkinkan terjadinya proses belajar secara individual. Tentunya, penggunaan media dalam bimbingan dan konseling memiliki tujuan, yaitu mudah digunakan, mudah diatur, tidak rumit, dan dinamis. Sekarang kita akan membahas mengenai bentuk media elektronik yang dapat digunakan dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah media hasil teknologi audio dan audiovisual. Dengan menggunakan teknologi audiovisual, cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan audiovisual. Proses bimbingan dan konseling melalui audio dan audiovisual jelas bercirikan perangkat keras selama proses berlangsung, seperti speaker atau sound system, mesin proyektor film, tape recorder, dan video player atau compact disc player. Jadi, bimbingan dan konseling melalui penggunaan teknologi audio dan audiovisual adalah produksi dan penggunaan materi yang penyerapannya melalui indera penglihatan dan pendengaran, serta tidak seluruhnya tergantung pada pemahaman kata atau simbol-simbol yang serupa. Jenis media audio antara lain radio, perekam atau recorder sekaligus pemutarnya atau player, serta speaker dan headphone. Sedangkan jenis media audiovisual antara lain film, siaran televisi, dan video compact disc. Yang kedua adalah komputer. Proses konseling menggunakan bantuan komputer atau computer assisted counseling merupakan konseling mandiri. Juga disebut konseling komputer pasif atau biasa juga disebut dengan standalone. Konseling mencari pemecahan masalah atau kebutuhannya melalui program interaktif konseling atau software dalam bentuk CD yang dirancang khusus agar konseling tersebut dapat mengeksplorasi permasalahannya, mencari informasi yang dibutuhkan dari sejumlah informasi yang disediakan, dan menentukan alternatif pemecahan masalah yang ditawarkan. Dalam penggunaan fasilitas ini, konseling dimungkinkan untuk tidak perlu bertemu dengan konselor. Yang ketiga adalah telepon.
Kemudahan pengaksesan dalam pemberian layanan bimbingan dan konseling mengikuti tatanan kehidupan masyarakat global diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan para konseli yang menuntut pemberian layanan bimbingan dan konseling yang cepat, luas, dan mudah diakses oleh konseli. Konseling melalui telepon biasanya disebut konseling telepon. Yang keempat adalah videophone. Layanan videophone konseling merupakan bentuk lain dari konseling telepon. Namun, layanan ini menggunakan perangkat teknologi komunikasi tambahan yang memungkinkan konseli dan konselor saling mengenal dan bertatap muka melalui layar monitor atau display. Konseling melalui videophone lebih memungkinkan terjalinnya interaksi yang lebih baik antara konselor dan klien dan dapat lebih mendekati karakteristik konseling tatap muka. Yang kelima adalah presentasi multimedia. Mayer mendefinisikan multimedia sebagai presentasi materi dengan menggunakan kata-kata sekaligus gambar-gambar. Yang dimaksud dengan kata-kata di sini adalah materinya disajikan dengan verbal form atau bentuk verbal. Yang keenam adalah media sosial berbasis IT. Perkembangan teknologi dan informasi telah berdampak luas dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang bimbingan dan konseling. Dalam bidang tersebut, teknologi dan informasi membantu dalam proses konseling dengan menggunakan pelayanan berbasis teknologi dan informasi. Dalam standar kompetensi konselor Indonesia telah mengamanatkan kepada para konselor untuk menguasai teknologi informasi untuk kepentingan pemberian layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Identifikasi layanan bimbingan dan konseling yang dapat dilakukan dengan teknologi informasi antara lain email, Facebook, Twitter, blog, dan lain-lain. Mari kita lanjutkan pada kelebihan dan kekurangan media elektronik dalam bimbingan dan konseling. Kelebihannya antara lain, layanan konseling dapat berlangsung di luar jam sekolah maupun di sekolah, dapat menghemat waktu, menghemat biaya, dapat meningkatkan kualitas konselor dan siswa terutama dalam penguasaan teknologi, khususnya internet dan komputer di zaman yang semakin berkembang. Sekolah atau perguruan tinggi yang menjalankan konseling berbasis teknologi informasi sudah tentunya memiliki nilai lebih dalam aspek strategi layanan bimbingan dan konseling berbasis teknologi. Bagi mereka yang belum mengenal internet, dengan adanya sosialisasi konseling berbasis teknologi informasi, maka konselor yang masih awam akan bisa mempelajarinya. Sedangkan kekurangannya adalah biaya awal untuk mempersiapkan konseling cukup besar, seperti komputer dan aplikasinya, serta internet dan perangkatnya. Diperlukannya profesionalitas kemampuan konselor dalam penguasaan teknologi, pengaruh tinggi dan rendahnya sinyal internet, upaya memanajemen strategi layanan, keikhlasan konselor untuk memberikan layanan secara non-formal, dan pemanfaatan internet untuk tindakan yang negatif. Lalu apa saja syarat-syarat dalam melakukan pengembangan media? 1. Melakukan identifikasi kebutuhan dan karakteristik siswa. Perencanaan media dilakukan berdasarkan kebutuhan siswa. Makna dari kebutuhan adalah kesenjangan antara apa yang seharusnya atau yang diharapkan dengan apa yang terjadi. 2. Perumusan tujuan bimbingan konseling. Dalam bimbingan dan konseling, tujuan akan menjadi arah siswa untuk melakukan perilaku yang diharapkan dengan tujuan tersebut. 3. Perumusan butir-butir materi yang terperinci. Ada kriteria yang harus dipenuhi ketika menyusun media BK, yaitu sahih atau valid, tingkat signifikan, kebermanfaatan, dapat dipelajari dan menarik minat. 4. Mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Untuk mengukur tujuan apakah sudah tercapai atau belum, maka dibutuhkan alat pengukur hasil layanan bimbingan dan konseling. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.